Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun penonton berada saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar 2, pengenalan komputasi, yaitu mengenai analisis dan visualisasi data. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 13, beranggotakan 4 orang, saya sendiri, Afigo Asari, NIM 1692114. Selanjutnya ada Dionysius Karel dengan NIM 169212206. Lalu ada Arik Hanandito Rares dengan NIM 1692114. Yang terakhir ada Saidina Fausta Farel dengan NIM 169212202. Langsung saja kita mulai mempresentasikan. Yang pertama, deskripsi tugas. Data yang kami ambil adalah data persebaran populasi penduduk di setiap negara pada tahun 2016 sampai 2020. Data yang diambil dapat dibagi menjadi beberapa subinformasi, yaitu yang pertama, setiap negara itu memiliki posisi benua, subbenua, luas wilayah, total populasi, jumlah populasi laki-laki dan populasi perempuan, serta kepadatan penduduk. Lalu format data. Format data yang kami pakai yaitu lembar kerja Excel. Lalu kami mendapatkan data ini dari situs resmi PBB dengan link sebagai berikut. Awalnya data yang kami peroleh ini terpisah-pisah dan memiliki rentang waktu 1950 sampai 2020. Namun kami berusaha untuk menggabungkan dan menyederhanakan data sehingga diperoleh data akhir, yaitu memiliki 238 baris dan 26 kolom, lalu memiliki ukuran sebesar 318 kilobyte. Tipe data. Yaitu memiliki judul kolom, yaitu ada nama negara, benua, hingga kepadatan penduduk. Lalu ada tipe datanya, yaitu kategorikal nominal dan kuantitatif discrete. Lalu ini ada penjelasan terkait judul kolom. Selanjutnya yaitu penjelasan atribut dan kolom, yaitu ada nomor data, nama negara, nama benua, subbenua, luas wilayah, dan jumlah populasi baik laki-laki dan perempuan pada rentang waktu 2016 sampai 2020. Selanjutnya, karakteristik data, yaitu kolom 2 berisi 235 negara, kolom 3 berisi 7 nama benua, yaitu datanya dapat kita menggunakan fitur sort pada kolom benua. Lalu kolom 4 berisi 22 nama subbenua di dunia, menggunakan cara yang sama dengan mencari nama benua, yaitu menggunakan fitur sort. Selanjutnya untuk kolom 5 sampai 25 yaitu ada range, yaitu nilai dari minimum ke nilai maksimum, lalu adanya jumlah data kosong dan persentase data kosong. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Arik, untuk bagian Microsoft Excel-nya. Jadi untuk Microsoft Excel-nya, seperti tadi Vigo sudah beritahu bahwa kita awalnya itu mencari datanya itu acak gitu. Jadi kami sudah sortir. Jadi ada nama negara, benua, subbenua, luas wilayah, populasi. Ini dari data yang kami dapat. Dan ini sudah kami tambahin. Jadi nanti kalau misalnya mau cari sort gitu, misalnya smallest to largest gini, bisa. Jadi ini datanya dari 2016 sampai 2020. Oke, untuk sampel datanya seperti ini. Ini ada nama negara, kita sini ambil contoh yang Finland ini, benua Eropa. Kita kerja datanya. Dan untuk yang sampel dengan jumlah populasi terbesar, kita ambil misalnya pada tahun 2016, itu kita tinggal klik yang ini, dan sort smallest to largest. Nanti datanya akan sudah tersortir sendiri secara otomatis. Largest to smallest, sorry. Untuk populasi terkecil pada 2019 sama seperti tadi, cuman bedanya ini smallest to largest. Jadi yang beda yang tadi. Dan untuk mencari rata-rata datanya, jadi di sini kami memakai rumus sama dengan average. Caranya itu kita tinggal klik di kolom yang kosong, kita tinggal ketik sama dengan untuk rumus ya, average, terus tinggal blok data yang kita inginkan. Misalnya kita ambil contoh data ini deh. Nah itu tinggal tutup kurung dan langsung keluar average-nya. Seperti sini. Di average ini.
Dan ini kami hitung di semuanya, luas wilayah, populasi negara. Jadi ini tinggal blok nanti bagian kolom populasi negara, populasi laki-laki, kepadatan penduduk, dan seterusnya. Dan untuk standar deviasi itu sama, caranya sama, cuman beda di rumusnya. Jadi rumusnya ini untuk standar deviasi itu ST standar dev P. Dan sama seperti average, itu tinggal di blok aja. Seperti ini, dan langsung keluar datanya. Saya lihat sini rumusnya. Oke, dan ini juga kami lakukan di sama seperti rata-rata data tadi. Sini ada luas wilayah, populasi negara, ini semuanya pakai rumus yang sama. Untuk persentase keseluruhan, ini sama juga, hanya beda di rumus. Cuman bedanya, karena ini persentase, jadi saya akan peragang langsung aja, percentile. Ini rumus untuk cari persentase. Array-nya, kita ambil contoh ini. Nah, untuk K-nya ini, di sini kan ditulis ada K, itu kita tambahin presentasi yang kita inginkan. Misalnya kita ambil 50%, jadi dalam bentuk desimalnya itu 0,5. Nah, langsung keluar datanya. Jadi untuk sesuai tugas yang diberikan juga, kita presentasinya itu ada 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Ini semuanya sama ya. Sama seperti tadi, cuman bedanya karena persentase dia dalam bentuk desimal. Untuk nilai ekstremumnya, rumusnya itu tinggal ini, kita klik di sama seperti yang lainnya, klik di kolom yang kosong, sama dengan rumusnya itu untuk yang terkecil itu minimum, itu min, dan kita tinggal blok datanya aja. Jadi misalnya kita ambil yang ini, data minnya berarti harusnya 236. Nah, sama seperti yang max juga. Kalau yang max itu rumus bagian yang ini ya, itu tinggal diganti jadi max. Dan dia akan otomatis cari yang tertinggi. Dan yang data yang kami dapat itu ini. Untuk yang nilai minimum luas wilayah dalam kilometer itu 1 kilometer, populasi negaranya di 2016 itu 791, dan seterusnya. Di tabel masing-masing, dan untuk maksimum sama, cuman beda rumusnya aja. Dan untuk kita beralih ke distribusi frekuensi, ini kita hitung jumlah dari nama beduanya ini. Jadi caranya itu biasanya mungkin kita pakai count, tapi di sini karena kita mau ada kriterianya, kita tinggal count F, ada F-nya. Jadi range-nya itu misalnya kita ambil contoh ini, bagian ini, count F, terus array-nya ini, range-nya. Nah, untuk kriteria, itu kita tinggal bisa klik aja kriteria yang kita mau. Misalnya di sini saya ambil contoh ini deh, Afrika. Nah, dia akan mengambil berapa nama Afrika yang ada di kolom yang saya blok ini. Sini berarti ada 2. Dan itu kita lakukan untuk mencari distribusi frekuensinya. Sini ada nama benuanya, Afrika ada 58, Asia 51, dan seterusnya. Sama juga dengan nama subbenua. Jadi di atas tadi saya juga sudah menjelaskan, berarti rata-rata standar deviasi itu cara mencari yang sama pakai rumus. Beda dengan persental keseluruhan, gitu kita tambah presentasi dalam desimal, dalam minimum maksimum juga. Sama seperti rata-rata. Oke. Berikutnya ke visualisasi data. Di sini untuk ini kita memilih banyak diagram yang agar lebih jelas untuk melihatnya. Perbandingan kategori yang pertama, kita bisa lihat nama beduanya. Kita buat tabel lagi, sama seperti yang tadi distribusi data itu. Kita tinggal blok ini, control block juga, dan nanti tinggal insert. Di sini ada pilihan banyak chartnya. Dan ini untuk yang ini,
presentasi total negara tiap benua, itu kita ambil pie chart karena lebih gampang. Seperti di sini ada presentasinya yang lebih besar, yang paling besar ini 25% berarti Afrika. Sini ada 58 dari seluruhnya. Jadi yang biru 2 ini ada Afrika, oranye ada Asia, dan yang abu-abu Amerika Selatan, jadi jelas lihatnya. Dan untuk yang jumlah negara di tiap benua, ini kita pilih diagram batang karena lebih jelas lihatnya. Kayak misalnya di sini Karibia ini langsung kelihatan gitu yang paling banyak jumlah negaranya, jadi mudah untuk dilihat. Dan cara bikinnya sama seperti tadi, cuman beda pilih chartnya aja. Untuk data ini kita buat juga tabelnya dulu. Jadi kita blok juga sama seperti tadi, tinggal pilih yang hierarchy chart. Dan ini kita itu hapus legend-nya, ya legend-nya, karena menurut kami ini udah cukup menjelaskan ya, ada namanya USA, Indonesia, nggak perlu kayak, kecuali kalau misalnya pie chart itu kan ada warna-warnanya. Jadi untuk ini kita hapus legend-nya karena sudah cukup menjelaskan. Kalau di sini kita bisa lihat yang populasi tertinggi itu ada di China. Sama seperti ini, cuman beda data, ini luas wilayah tiap negara. Jadi kita bisa lihat Rusia paling besar, paling luas. Nah, untuk ini juga sama. Ini kita buat datanya dulu, tabelnya biar lebih gampang. Sini bisa dilihat ini datanya ini berbanding lurus ya. Dan kira-kira pertama itu kurang lebih 80 juta populasinya. Sama seperti ini juga berbanding lurus. Pertumbuhan secara global populasi. Untuk plotting ini bisa dilihat, untuk ini kita ambil contoh populasi laki-laki dan perempuan pada tahun 2017, dan di sini korelasinya itu positif. Bisa terlihat di sini polanya meningkat, beda dengan wilayah dan penduduk, itu tidak memilih hubungan karena di sini tidak terlihat pola. Kita pindah ke korelasi. Untuk ini, cari korelasi, kita tinggal blok data numerik, tidak berlaku jika ada strip ataupun kata, jadi kita tinggal blok, dan nanti kita tinggal ke data, bagian data, dan data analisis, dan klik korelasi, correlation. Dan akan muncul data seperti ini, yang satu itu berarti berbanding lurus, jika mendekati 0 itu berarti tidak berkorelasi. Dan ini data yang kami dapatkan. Setelah itu ada data cleansing. Jadi di sini kami tidak menghapus datanya karena populasinya itu kecil, datanya kecil. Jadi menurut kami ini tidak akan mempengaruhi hasilnya juga, kecuali kalau misalnya datanya besar, tentu itu akan merubah pola secara signifikan, tapi di sini itu tidak, jadi kami tidak menghapusnya. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelasin oleh Vigo. Baik, untuk kesimpulan, yaitu Microsoft Excel merupakan sebuah program yang dapat membantu untuk mengolah data yang sangat besar jumlahnya. Terdapat banyak tools atau alat yang bisa kita gunakan, seperti untuk mencari rata-rata, standar deviasi, nilai terbesar atau terkecil, persentil, hingga korelasi antara data numerik. Sehingga kita dapat mengolah data secara cepat dan hasil yang akurat. Selain itu, Microsoft Excel juga dapat menyajikan data dalam bentuk tabel sehingga data dapat disajikan secara bagus dan bisa lebih mudah dipahami. Lesson learned, yaitu selama pengerjaan tugas besar 2 pengenalan komputasi mengenai analisis dan visualisasi data, banyak hal yang dapat kami jadikan pembelajaran. Yaitu yang pertama, kami dapat mengelola dan menyusun data tersebut ke dalam bentuk tabel. Lalu dapat melakukan deskripsi terhadap data dan file yang telah disusun, diantaranya isi data, format data, sumber data, dimensi, dan ukuran file. Lalu kami dapat menjelaskan setiap atribut yang ada dalam tabel dan mampu menjelaskan tipe dan makna atribut tersebut. Selanjutnya, yaitu dapat menjelaskan karakteristik data untuk setiap atribut, baik yang berupa atribut kategorikal maupun atribut kuantitatif. Selanjutnya, yaitu kami dapat menyusun statistik dan menjelaskan informasi yang bisa didapat dan statistik tersebut.
Yang terakhir yaitu kami dapat membuat visualisasi data dan menggambarkan hubungan-hubungan yang ada pada data tersebut. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu.